Nanti di akhirat orang itu dibagi jadi dua sama Allah. Jadi ahlul bala sama ahlul afiyah. Ahlul bala itu orang yang hidupnya menderita terus di dunia ini, banyak ujian. Sama ahlul afiyah. Ahlul afiyah ini orang hidupnya santai terus, ngapa-ngapa bisa terus, tidak pernah ada kesulitan dalam hidup. Hidupnya selamat sentosa terus. Sampai kemudian ahlul afiyah ini melihat Allah memanggil dan mendahulukan ahlul bala terlebih dahulu. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, berikan kepada ahlul bala derajat yang tinggi, masukkan mereka ke dalam surgaku dan jangan kau susahkan mereka lagi. Kemudian apa kata ahlul afiyah? Ya Allah, kami pingin seperti mereka ya Allah. Saking pinginnya ahlul afiyah melihat ahlul bala yang diprioritaskan sama Allah, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi saja ya Allah kami ke dunia ya Allah. Kemudian potong-potong tangan kami ya Allah, potong-potong kulit kami ya Allah, dengan gunting-gunting raksasa tidak apa-apa ya Allah, agar kami menderita kemudian kami bisa bersabar. Kami pingin diperlakukan sama dengan mereka. Itu komentarnya ahlul afiyah. Pingin dikembalikan ke dunia agar bisa merasakan penderitaan. Jadi susah, sulit, menghimpit di dunia itu tidak ada masalah. Selama kita tahu bahwa tidak ada keburukan yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya skenario terbaik untuk kehidupannya. Di Nur Muhammad itu tidak ada sosoknya. Kalau rohnya Muhammad atau surah Muhammad ada, manusia Muhammad sebagai manusia. Ini Nur Muhammad tidak ada sosoknya, itu maknawi. Ya nanti hanya sedikit saya masukkan. Jadi terus sih kalau belum paham nanti kacau. Nah, ini dipempeng, diriadoi Pak Insya Allah nanti. Ya kalau perlu dipempeng semalam suntuk. Kalau dulu saya mempong 3 hari 3 malam tidak keluar kamar. Kita coba sekarang alam jagat raya di kamar, kemana saja tetap mujadah. Walaupun keluar, biasanya mengapa harus usdah di kamar? Karena keluar itu bisa terpengaruh tuh mandek leren. Ya, saman kamar dewe, jajan aku hilang. Maka kudu kholwat. Nah, itu mempeng 3 hari kan. Nah, mempeng dalam kamar ya turu ya podo ae, enggak ada artinya kholwat. Poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Mulai riyo melok riayan, kamu poso kendang. Dina pertama mbek terakhir tok. Ngono kok aku. Poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Mulai riyo melok riayan, kamu poso kendang. Dina pertama mbek terakhir tok. Ngono kok aku. Poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Mulai riyo melok riayan, kamu poso kendang. Dina pertama mbek terakhir tok. Ngono kok aku. Poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Mulai riyo melok riayan, kamu poso kendang. Dina pertama mbek terakhir tok. Ngono kok aku. Poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Mulai riyo melok riayan, kamu poso kendang. Dina pertama mbek terakhir tok. Ngono kok aku. Poso. Iling wis tuwek, dosamu sakeh tobat. Wong kok kate gak tau poso. Mulai riyo melok riayan, kamu poso kendang. Dina pertama mbek terakhir tok. Ngono kok aku. Ketika manusia memilih kafir, itu haknya. Maka Allah berikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia yang memilih kafir untuk menjalani kehidupan ini semau dia, semau hawa nafsu dia. Allah berikan kebebasan sepenuhnya. Silakan baca di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak akan pernah kita temukan satu ayat, satu hadis di mana Allah mengatur kehidupan orang kafir. Orang kafir diberi kebebasan sepenuhnya.
mau berbuat apapun di dunia ini. Tinggal dia harus menanggung resiko pilihannya itu di akhirat nanti. Tapi kepada mereka yang memilih beriman, hilang sudah kebebasan ini sepenuhnya. Karena seorang mukmin dia dituntut untuk Islam. Akar katanya adalah aslama, berserah diri. Yang beriman kepada Allah, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Sepenuhnya dia siap untuk diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lagi dia mempergunakan akalnya untuk bertanya, mengapa Allah wajibkan saya berbuat ini, kenapa Allah haramkan saya melakukan ini. Kalaupun pertanyaan itu muncul dalam dirinya, maka keimanan dia akan menjawab, saya lakukan ini karena Allah perintahkan, dan saya tinggalkan hal ini karena Allah melarangnya. Itu jawaban seorang mukmin. Dia tidak akan berusaha mencari ilah hukum, alasan hukum, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Karena keimanannya akan mengatakan, semua yang diperintahkan Allah pasti ada manfaatnya. Dimengerti atau tidak dimengerti oleh akal dia. Semua yang dilarang Allah pasti ada mudaratnya. Makanan gorengan dan mie, telur, kacang-kacang itu dihindari ya. Ini kolesterolnya berapa? 250. Terus efeknya apa? Sakit semua dari mulai. Yang kencengan dikit. Sakitnya dari mulai kepala sampai pundak, tangan. Yang paling parah tuh yang paling kiri. Terus udah gitu yang kiri bisa gerak nggak? Sempat bisa gerak nggak? Sempet, bahkan nggak bisa gerak juga sempet. Iya. Raditu billahi rabban iki tegese sing dadi rabban iku Allah tok. Kowe ora usah melu dadi rob. Ngene contone wong dadi rob iki. Dan jauh nggih. Sama ditakoki segara iki sing ngatur sapa? Enek makhluk sakmono akeh ning segara iki sing nyukupi rezekine sapa? Gunung-gunung sakmono akeh iki enek wit-witan semono kewan-kewan ning jero alas gunung sakmono ambane iki sing ngekeki mangan sapa? Gusti Allah. Tapi lek urusan sampean ora muni ngene. Tapi lek urusanku lek ora tak tenani ora cukup. Iya ta? Ya lek gunung ben diurusi Allah, segara ben diurusi Allah, tapi lek cita-citaku tak urusane dhewe. Mergo lek ora tak urusi gak cocok Gusti Allah lek nata kok. Ya gak matur, kadung aku pengine 50 juta men dikai 5 juta. Lah tesih ngoten ta awak dhewe niku. Ngono niku berarti robbanmu sapa? Bahwa itilah niku. Nah, yang terjadi ketika seseorang yang mempunyai tulang wangi ini sudah didekati oleh makhluk-makhluk gaib atau disenangi oleh makhluk-makhluk gaib, ini biasanya orangnya cenderung peka, ya, peka. Ada getaran-getaran tertentu atau energi-energi tertentu di luar dirinya, terutama yang ditimbulkan oleh makhluk gaib, ini juga menjadi sangat peka. Di samping itu, orang yang mempunyai tulang wangi ini juga sering mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk alam gaib. Nah, ini kalau tidak kuat kan bahaya. Karena makhluk alam gaib itu energinya juga beda-beda, tingkatannya juga berbeda-beda. Ada yang energinya rendah, ada yang tinggi, ada yang energinya negatif, ada yang energinya positif. Sing kena dijogok antarane alam loro, alam mulki, alam malakut. Niki yak napa prakteke? Senenge wong ngaji toriko niku lak ngene. Mboten maca, mek maca niku gampang. Kita ilmu toriko, ilmu tasawuf niku angelan ilmune tinimbang nglakoni. Kita mergo napa? Ilmune wong tasawuf, wong toriko niku ya, niku nganggo isyarah. Lelakone gak usah macem-macem, sing penting ayo ditemeni, ayo krana Allah titik. Biasanya orang baik itu temannya sedikit. Jadi kenapa biasanya tidak ikut tren? Dia sendirian. Banyak
banyak yang tidak cocok sama dia. Itu manusia kesepian biasanya. Kalau pengen tidak kesepian, ikut arus, temennya banyak. Tapi kamu tidak punya karakter teomorfis tadi. Kamu jadi kerumunan. Dan jangan salah, di tengah kerumunan orang tidak akan kenal dirimu. Kamu tidak punya identitas. Untuk orang kenal dan kamu paham identitasmu, kamu memang harus kesepian. Kenali dirimu dalam sepi. Itu sama saja kamu membandingkan bainas sama wasumuris sad. Kamu sama saja membandingkan antara langit sama sumur sad.